Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, anugerah dan perjuangan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Efesus 1 ayat 27 sampai 30 dan di dalam ayat 27 berkata demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua tahu bahwa keselamatan yang kita terima dari Allah adalah anugerah. Tetapi setelah kita menerima keselamatan dari Allah, kita perlu tetap berjuang. Jadi anugerah dan perjuangan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya mengandalkan anugerah tanpa kita mau terus berjuang, maka kita akan menjadi orang percaya yang manja. Tetapi kalau kita hanya berjuang tanpa menyadari anugerah Tuhan, maka hidup ini akan terasa membosankan. Jadi hidup orang percaya adalah hidup dalam keseimbangan antara keduanya. Karena kita sadar bahwa kita telah menerima anugerah, maka kita harus tetap berjuang di dalam kasih dan anugerahnya. Nah, perjuangan apakah yang harus kita kerjakan sampai saat ini? Dari ayat bacaan kita hari ini kita akan belajar bahwa perjuangan yang harus kita kerjakan, yang pertama, kita perlu berjuang agar kita tetap kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa keselamatan adalah anugerah. Tetapi kekuatan adalah hasil perjuangan. Itu sebabnya Tuhan izinkan kita menghadapi perjuangan dalam hidup ini. Tuhan izinkan badai untuk melatih otot-otot iman kita supaya kita bertambah teguh dan bertambah kuat di dalam Kristus. Sehingga kita tidak mudah terpengaruh. Kita tidak mudah tergoncang, tetapi kita punya prinsip untuk tetap berdiri teguh. Dan yang kedua, kita perlu berjuang agar kita mendahulukan Yesus lebih dari segalanya. Alkitab berkata roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh kita ingin supaya kita mendahulukan Tuhan, tetapi seringkali daging kita terseret oleh keinginan untuk menikmati kenikmatan dunia ini. Bukan anugerah namanya kalau kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Tetapi ini merupakan hasil perjuangan kalau kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu berjuang? Kita perlu berjuang agar selalu siap untuk hidup kudus. Saudaraku, tahukah kita bahwa di tengah dunia yang makin hari makin berdosa ini, di tengah dunia yang makin hari makin jahat ini, tidak mudah untuk kita bisa hidup kudus. Tetapi meskipun demikian, percayalah bahwa dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti bisa melakukannya. Karena Alkitab berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Dan yang keempat, kita perlu berjuang agar kita tetap setia. Saudaraku, memang kesetiaan tidak selamanya mendatangkan senyuman. Kadangkala kesetiaan juga mendatangkan air mata. Karena dunia ini penuh dengan orang-orang yang tidak setia. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang jadi pengkhianat. Tetapi saya percaya orang percaya dimanapun Tuhan tempatkan dia akan menjadi orang yang setia. Meskipun kadangkala kesetiaan itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Tetapi kita percaya bahwa pada akhirnya kesetiaan kita pasti akan digantikan dengan upah yang kekal
yaitu mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi berbagai macam badai dan persoalan, pencobaan di dalam hidup saudara. Tetaplah bertahan, tetaplah berjuang, dan ingatlah bahwa semuanya itu Tuhan pakai untuk melatih otot-otot iman kita supaya lebih kuat, supaya kita makin teguh, dan akhirnya kita akan menjadi pemenang. Waktu kita berjuang dalam kasih anugerah-Nya dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita, maka kita akan terus berjalan dalam tuntunan-Nya. Kita dapat meraih kemenangan dan langkah-langkah hidup kita akan penuh dengan mujizat yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami juga bersyukur buat firman yang sudah kami dengar, kami baca pagi ini, dan kami mau jadikan ini menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami hidup oleh karena anugerah Tuhan, kami diselamatkan karena anugerah Tuhan, tetapi kami juga harus masih tetap berjuang di dalam Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang kuat dan teguh dalam iman, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami harus tetap berjuang supaya kami boleh hidup kudus seperti yang Tuhan mau, sehingga kami juga menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Tuhan mampukan kami untuk melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.